Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum lanjut ke videonya, gimana kalau kita absen dulu? Dari daerah mana aja nih teman-temannya udah nonton video aku ini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Ini aku mau masak gulai cincang ya teman-teman. Nah, tadi sebelumnya untuk kelapanya udah aku gongseng dulu. Kita gongseng sampai kuning. Lanjut ini aku udah haluskan juga untuk kelapa yang udah kita gongseng tadi ya. Nah, di sini videonya aku tag di sore hari ya teman-teman. Dan aku ini udah selesai buat ngalusin kelapa yang udah kita gongseng tadi. Lanjut ya, aku mau bersihin dulu untuk batu gilingan cabenya. Dan ini videonya aku ambil di sore hari sekitaran jam 5. Ini aku mau nyicil untuk bumbu-bumbunya yang akan aku masak untuk besok pagi, karena kalau aku kerjakan semuanya besok pagi nggak bakalan selesai, karena aku tuh buru-buru karena besok pagi aku ada keperluan ke sekolah Abang Rafa pagi-pagi sekali. Nah, ini aku mau lap-lap dulu di bagian wastafel. Tadi pas aku gilingin si kelapa parut tadi berserak-serak dan berceceran di atas wastafel itu. Nah, jadi di sini aku mau lap-lapin dulu ya. Karena aku itu tipe orangnya kalau kerja itu masih ada yang berantakan, perasaan mata aku itu sakit ya teman-teman. Siapa yang sama seperti aku? Makanya sebelum aku ke proses selanjutnya, maksudnya itu sebelum aku siapkan untuk bumbu-bumbunya, di sini aku memang bersih-bersihkan dulu untuk kelapa yang berceceran di atas kompor itu juga. Tahu lah ya kan, kalau kita ada gongseng seperti itu tadi pasti banyak sekali yang bertebangan keluar dari wajannya. Nah, di sini aku juga lap-lapin juga sampai ke bawah kompor-kompor dan juga untuk dinding-dindingnya tadi ya. Nah, itu sengaja aku kibas-kibasin karena lengket di kain tadi. Dan ini aku lanjut aja buat beresin bumbunya atau menyiapkan bumbu-bumbu. Tadi itu aku habis lap-lap aku langsung sapu ya, tapi nggak aku record. Nah, ini untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, buah pala, kunyit, jahe, cabai rawit, ketumbar dan juga laos. Lanjut di sini untuk bumbunya aku haluskan. Nah, seperti biasa aku itu tim giling ya teman-teman, bukan tim blender. Nah, ini untuk bumbunya udah halus. Setelah itu aku mau geprek aja untuk laosnya. Gimana nih cuaca di kota teman-teman hari ini? Apa masih suka turun hujan? Kalau di kotaku hampir setiap hari ya teman-teman. Nah, ini aja dari pagi tadi nggak berhenti-berhenti loh. Malam ini juga masih kedengaran suara hujannya. Ini aku mau perasin dulu untuk kelapanya ya. Nah, ini videonya aku lanjut di sore hari. Maaf ya teman-teman, di pagi harinya itu kelapanya aku beli kemarin sore, aku simpan di dalam kulkas. Jadi agar santannya bisa keluar banyak. Untuk kelapanya kita tuang dulu pakai air panas ya teman-teman. Nah, ini tadi aku menggunakan air panas dispenser aja. Lanjut ya, di sini aku mau perasin dulu untuk santannya. Ada yang pernah coba belum gulai cincang pakai ambu-ambu ini? Tadi itu ya namanya kelapa yang aku gongseng itu, kalau di kampung aku ambu-ambu. Sama ya proses pembuatannya seperti aku masak gulai lontong campur kikil itu, pakai ambu-ambu ini juga.
Nah ini santannya aku udah peras ya teman-teman, dan aku saring juga ini ya. Untuk kelapa ambu-ambunya tadi aku menggunakan setengah dari kelapa yang diparut, dan untuk santannya aku memakai 1,5 kelapa parut. Ini untuk bumbu aromatiknya aku udah siapkan daun kunyit, serai, dan juga untuk daun jeruk. Ini untuk serainya kita iris-iris seperti ini ya, kita ambil bagian yang lunaknya aja atau bagian putih dari serainya. Nah lanjut di sini untuk maksudnya tuh untuk daun kunyitnya dan juga untuk daun jeruknya kita iris-iris ya. Nah tadi daun kunyit dan daun jeruknya sekalian aja aku gulung-gulungin. Nah ini udah selesai semua. Lanjut aku pindahkan aja ke dalam piring ya teman-teman, kita sisihkan dulu. Nah ini aku mau cuci bersih dulu untuk dagingnya. Di sini dagingnya nggak daging padat semua ya teman-teman, campur, karena kalau gulai cincang ini lebih dominannya sepertinya bukan sepertinya ya, kebanyakan dominannya itu ke bagian lemak-lemak itu. Nah kali ini aku belinya yang campur lemak dan daging padat aja, untuk menghindari lemak dan kolesterol jahat juga loh teman-teman, padahal ini termasuk kolesterol juga ya. Gak apa-apa sekali-sekali, tapi jangan sering-sering ya kita makanan seperti ini, karena perlu juga kalau kita udah umur 30 ke atas ini untuk jaga makanan. Nah ini untuk dagingnya udah aku masukkan ke dalam wajan, untuk bumbu halusnya juga udah, dan juga aku tambahkan untuk cabai giling dan ambu-ambunya juga udah kita masukkan ke dalam daging tadi. Nah ini sebelum kita masukkan untuk dedaunannya tadi, kita remas-remas dulu sampai dia lemas ya teman-teman. Kalau semuanya udah lemas baru kita campur ke dalam daging tadi, sambil kita aduk ya. Ini dalam posisi api kompor tidak menyala ya, kita aduk terus hingga semuanya tercampur rata dengan si daging tadi. Siapa di sini yang udah pernah recook resep rumahan aku, boleh ketik di kolom komentar ya. Nah ini aku masukkan untuk santannya tadi ya teman-teman. Nah terima kasih buat teman-teman yang udah selalu mampir di video aku ini, dan terima kasih juga udah like dan subscribe video aku ini ya. Dan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe video aku ini, bantu like dan subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng atau notifikasinya, agar akun aku ini bisa lebih berkembang ya teman-teman. Dan semoga aja video aku ini juga bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Nah ini aku lanjut aja ya, aku mau rebus dulu untuk ubinya buat sarapan pagi. Dan bagi teman-teman yang kebingungan mikirin hari ini mau masak apa, jangan lupa ditontonin video aku ini dan dicobain juga resepnya. Emang sih resep aku itu menu rumah sederhana aja, tapi kalau menurut aku ini makanan yang udah bikin bahagia pak suami dan anak-anak. Semoga aja ya resep aku ini juga bisa cocok di lidah teman-teman semua. Ini sambil nungguin gulainya matang, lanjut aja ya. Di sini aku mau ngupasin dulu untuk timun, karena aku nggak bikin sayur, jadi aku timun aja untuk sayur lalapannya, kan cocok juga ya, karena kan daging bisa bikin darah tinggi dan timun bisa nurunin darah tinggi. Kita seimbangi ya teman-teman, agar nanti kita pas konsumsinya nggak terlalu oleng ya. Nah ini aku kupasin untuk timun. Harga timun pun saat ini masih mahal loh teman-teman, dan kata abang langganan tempat aku beli sayur, katanya harga sayur semua tinggi. Ini pengaruh karena cuaca hujan juga, dan kebetulan pasokan sayur dari Bukit Tinggi nggak masuk ya, karena bencana alam gunung berapi itu ya teman-teman. Jadi sayur-sayuran itu banyak yang nggak bagus.
Lanjut, ini untuk gulai cincangnya udah hampir matang ya teman-teman. Nah, untuk gulai cincang ini banyak variannya teman-teman. Ada yang bikin gulai cincang kambing, ini aku bikin yang versi cincang daging. Pasti teman-teman yang suka belanja di rumah makan Padang tahu lah ya kan, dengan gulai yang satu ini best seller juga kalau di rumah makan Padang. Nah, semoga ya teman-teman di rumah nggak ngiler liatin gulai aku ini. Kalau teman-teman ngiler jangan lupa di recook ya. Nah, ini selesai masak, lanjut dulu. Ini tadi kain yang warna putih dah selesai aku rendam dan juga udah aku cuci. Ini aku tinggal bilas ya teman-teman, karena memang tadi pas aku nyucinya aku nggak record ya karena buru-buru ya, seperti itulah teman-teman. Kalau jadi ibu rumah tangga itu ya harus pandai-pandai bagi waktu, kalau nggak mau semua pekerjaan kita keteteran. Nah, ini untuk bilasnya udah ketiga kali ya teman-teman. Ini lanjut aku mau rendam dulu pakai molto. Nah, ini aku nyuci aja dulu, nanti baru pulang dari rumah sekolah Abang Rafa baru nanti aku tinggal jemur ya. Nah, ini aku juga mau rendam pakai molto yang di dalam mesin cuci itu ya teman-teman. Nah, aku tuh kalau nyuci bilasnya nggak di luar, aku langsung aja bilas di dalam mesin cuci itu. Udah selesai ya, ini lanjut aku siap-siap dulu mau berangkat ke sekolahnya si abang. Memang ini jam udah menunjukkan jam 7.30 ya teman-teman, karena aku janji juga dengan kepala sekolahnya itu jam 8 pagi. Ini aku udah selesai ya, tinggal bedak dengan lipstik aja. Dan aku memang tipe orang yang nggak bisa dandan juga ya teman-teman, jadi dandan itu cukup simpel. Yang penting udah ada bedak dan lipstik udah ya, dan sedikit parfum biar nanti nggak kecut ya teman-teman. Nah, terima kasih. Assalamualaikum.